kami yang di surga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja. Dan di dalam sepanjang minggu ini Tuhan, Engkaulah yang telah memampukan kami untuk menghadapi segala apa yang telah kami lalui. Sehinggalah pada hari ini Tuhan, kami ada di dalam rumah-Mu. Kami siap untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Kami siap juga mengalami jamahan yang daripada-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau mempersiapkan hati kami. Engkau membuka mata rohani kami Tuhan, agar kami dapat melihat dan mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tatkala hamba-Mu menyampaikan firman-Mu ini Tuhan, dan sementara firman-Mu diberitakan, jika ada di antara jemaat-Mu yang di dalam kelemahan tubuh, baik yang ada di dalam ruangan ini dan yang bersama-sama secara live, Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjamah dan Tuhan Kau sembuhkan kami dengan kesembuhan yang total di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kau taruhkan damai, Kau taruhkan sukacita di dalam hati kami. Dan Tuhan, kami serahkan waktu ini, biarlah Engkau menguasai pikiran kami, agar kami tertumpu hanya kepada firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk, saudara. Amin, puji Tuhan. Saya lihat jemaat Tuhan cukup ramai pada pagi hari ini. Beri tepukan untuk diri sendiri ya. Ya, haleluya. Jadi puji Tuhan ya, saya pun semangat juga pada pagi hari ini karena sudah sekian lama tidak bersama-sama dengan kita di dalam ibadah dan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih kepada Reverend Ali ya, dan barisan kepimpinan yang tetap memberi kepercayaan buat kita ya, untuk terus ya, menjadi saluran berkat di tempat ini. Puji Tuhan. Dan terima kasih juga kepada pelayanan Kenosis ya, dapat bersama-sama dengan kita pada pagi hari ini. Dan ketahuilah bahwa setiap minggu ya, kami akan mengatur pelayanan Kenosis akan turut serta di dalam ibadah raya di tempat ini saudara. Haleluya ya. Dan akan bersama-sama juga di dalam mezbah doa ya, supaya kita membakar dan menghidupkan api Roh Kudus Tuhan ya di tempat ini untuk saling menguatkan di antara satu dengan yang lain saudara. Ya, oke, selamat datang kepada Bapak Ibu dan keluarga-keluarga yang pertama kali hadir pada pagi hari ini. Kami sangat berbangga karena Anda telah memilih ya, ibadah bersama-sama dengan BM Hornbill. Dan kami percaya dan doa kita supaya setiap orang yang hadir pada pagi ini tidak akan keluar sia-sia saudara. Kita akan keluar dengan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Haleluya. Baiklah, dengan tidak membuang waktu, kita ingin belajar akan firman Tuhan dengan satu tema yang berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular saudara. Ya, mungkin kamu kata, wih, kenapa minggu ini mau berbicara tentang ular ya. Mari kita melihat saudara, di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Dan perhatikan ayat ini. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Amin saudara. Dan hari ini saudara, ada dua perkara yang Tuhan Yesus pilih, binatang ataupun hewan, untuk dijadikan teladan saudara,
untuk kita sama-sama memperhatikan. Yang pertama, Yesus berkata, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan yang kedua, dan katanya tulus seperti merpati. Waktu saya membaca ayat ini saudara, saya tertanya-tanya, kenapa ular? Ya. Setahu kita yang cerdik, binatang yang cerdik apa? Yang pernah kamu pelihara saudara. Yang cerdik apa? Kucing cerdik tak? Kadang-kadang cerdik, kadang-kadang bodoh kan? Apalagi anjing cerdik tak anjing? Ya ada juga anjing yang cerdik kan? Anjing kami saudara, kami ada 2 ekor anjing. Nama dia Cabi dan Ozi. Itu saya sebut anjing Indo dalam rumah. Dan satu outdoor saudara. Yang dalam rumah ini ada 2. Dan ada 2 karakter juga. Mau dikata cerdik, tidak juga. Mau dikata tidak cerdik, cerdik juga. Heran kan? Istri saya selalu kata, nah tengok cerdik pak keduanya ini kata dia. Tapi ada kalanya macam bodoh juga saudara. Ya. Tapi waktu mereka cerdik, ya kita senang hati, betul tak? Senang hati. Kita panggil dia datang. Kita suruh berdiri, dia berdiri saudara. Sampai mendiang bapak saya dulu, dia heran tengok anak anjing kami dipandai berdiri, lompat-lompat. Kata dia, berdiri pula anjing nih. Cerdik saudara. Dan yang Cabi itu, yang besar, dia suka main bola. Bayangkan saudara. Bukan dia sepak tuh bola. Maksudnya kalau kau mantulkan bola, dia lompat setinggi mungkin saudara. Dia ngap tuh bola. Melekat cun-cun, cerdik. Setahu saya ada anjing yang cerdik. Ada kucing yang cerdik. Ada apa lagi saudara yang cerdik? Tikus ada cerdik? Ada binatang yang dilatih, dia menjadi cerdik saudara, betul? Tetapi ular adalah binatang yang menyeramkan saudara, betul tak? Yang menakutkan. Ada waktunya orang melihat, mana dia? Melihat gambar saja kita geli kan, kan? Istri saya saudara, waktu saya pernah simpan itu, ini ular sedap juga kan? Ular sawah saudara, dengan kulit-kulitnya, dengan ukirannya, dengan kulit dia cantikkan dalam peti ais. Satu kali dia buka, dia teriak saudara, melompat. Padahal itu lauk pak itu pun boleh menakutkan kita juga. Jadi pada umumnya saudara, kalau kita berbicara tentang ular itu menakutkan, betul tak? Dan ada orang yang begitu ekstrim juga. Orang kata jumpa saja ular, ini setan kata dia. Esok jumpa lagi satu ular, setan lagi ini. Karena apa? Karena dari sejak pelayanan sekolah minggu, ya mereka diceritakan tentang penciptaan manusia, ya, dan manusia yang pertama Adam dan Hawa. Dan siapa menjadi refrinya? Ular saudara. Siapa yang memujuk Hawa dan Adam memakan buah? Ular. Konon-kononnya lah, ular. Dalam gambar yang kita lihat ular. Jadi pelajaran itu saudara sudah termasuk ya kekal dalam pikiran kita sampai dewasa. Ya, ada yang cakap jumpa saja ular, dia kata itu setan saudara. Setan ini lambang setan. Dan ada juga yang bertanya, pastor kenapa kamu mau berbicara, mau berkhotbah tentang ular? Ya, saya tidak berbicara tentang kelicikan ular saudara. Tetapi apa yang Yesus katakan di dalam firman Tuhan, hendaklah kamu cerdik seperti ular. Amen. Jadi pada pagi hari ini kita mau belajar saudara. Ya, kita mau belajar. Ular itu cerdik. Ya. Yesus berbicara tentang kecerdikan ular. Kecerdikannya yang hebat yang dimilikinya saudara. Dan pada ular, Yesus memperhatikan ada beberapa perkara yang perlu kita ambil. Ya,
ada beberapa perkara yang perlu kita pelajari, saudara. Yaitu tentang kecerdikannya. Ya. Apa kecerdikan ular itu, saudara? Ya. Nah, kecerdikan ular yang dapat membuat kita semakin maju dan berkembang jauh. Ya. Apa yang Yesus mau tekankan di dalam bahagian ini, Dia mau supaya kita melihat bersama-sama tentang kecerdikan ular yang dapat membuat kita semakin maju dan berkembang jauh. Dan kecerdikan ular juga dapat membuat kita berhasil di tangan perlawanan dan dari kebencian yang kuat. Dan kita juga mau belajar tentang kecerdikan ular ya, dapat membuat kita mampu melalui segala keadaan perubahan. Dan kecerdikan ular dapat membuat orang menyegani kita dengan rasa hormat yang seharusnya, saudara. Haleluya, saudara. Ya. Jadi ada 7 alasan mengapa ular itu dianggap cerdik, saudara. Ya. Mari kita memperhatikan ini. Next slide. 1. Ular dianggap cerdik karena mereka telah berkembang biak dan bertambah banyak sedemikian rupa, lebih dari hewan lain apapun juga. Betul? Dan ular dianggap cerdik karena mereka telah terus ada bahkan di dunia yang terus semakin maju dan modern ini. Tentunya kita mengetahui bahwa ada banyak binatang yang sudah pupus dalam dunia ini, tetapi ular tidak, saudara. Dari zaman dulu-dulu sampai hari ini, sampai hari yang akan datang, pembiakan ular tidak akan pernah punah, saudara. Dan ular dianggap cerdik karena mereka telah dapat berkembang walaupun mereka dibenci oleh siapapun. Dan ular juga dianggap cerdik karena mereka dapat menimbulkan rasa takut dan segan pada manusia. Betul? Kita takut. Ya. Waktu kita berjalan di semak-semak, yang ada di pikiran kita, saudara, ular. Betul tak? Pernah tak ibu-ibu? Waktu ambil paku pakis kah? Ambil rebong kah? Ya, di antara buluh-buluh kah? Apa yang ada di pikiran kita untuk kita berhati-hati? Ular. Bukan tikus. Mesti otomatis tuh, betul? Otomatis, saudara. Terus timbul, terus bayang-bayang di dalam pikiran kita. Ya. Saya kalau pergi hutan dulu, ya, pergi cari binatang di hutan, saya selalu hati-hati. Apatah lagi waktu kita berjalan melalui batang yang besar, kan? Batu kah, di antara batu. Waktu kita mau tunduk kah, ikut tuh melalui batang tuh, lalu terpikir, saudara, ini ada ular kah? Sedang menunggu kah? Ya. Kita lihat, oleh karena terlalu membayangkan itu, saudara, kadang-kadang akar yang ada pun kita pikir ular, saudara. Sedikit ada pergerakan dalam hutan kita pikir ular. Jadi ular dianggap cerdik karena mereka dapat menimbulkan rasa takut kita, ya, sebagai manusia ini. Dan yang kelima, ular dianggap cerdik karena kemampuan mereka untuk tinggal di benua manapun di dalam dunia ini, saudara. Betul? Di mana-mana ada ular. Di negara mana sekalipun ada ular. Ada banyak macam jenis ular. Dan ular dianggap cerdik karena kemampuan mereka untuk hidup dan berfungsi di ranah manapun. Di atas tanah, dalam laut, dalam air tawar, ya, bahkan di mana-mana. Mereka mampu hidup. Dan ular dianggap cerdik karena kemampuan mereka untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dalam dunia ini. Walaupun ada banyak tantangan baginya, ular tetap dapat hidup, makan, dan bertambah banyak. Tidak pernah kurang, saudara. Kadang-kadang ular
datang tanpa dijemput juga, saudara. Oleh karena terlalu banyak. Pernah tak di rumah Anda didatangi tetamu yang tidak diundang ini? Pernah tak? Pernah? Ada yang pernah. Ular besarkah? Ular kecilkah? Saudara, dia pernah datang ke rumah kita, saudara. Ya. Terpaksa panggil bomba. Ya, kami pernah, saudara. Ya, istri saya. Tiba-tiba saya datang di rumah, ada bomba. Kenapa? Ada ular. Ya. Besarkah? Kecil. Ular kecil pun bomba datang, saudara. Bayangkan. Tetapi dia tetap ular, saudara. Ya, dia tetap ular. Nah, mari kita teruskan apa yang ingin kita pelajari, saudara. Ya, mengenai kecerdikan ular ini. Yang pertama, kita mau terapkan di dalam pelajaran rohani untuk kita pada hari ini, saudara. Yang pertama, ular itu cerdik, ya, karena mereka tidak tergantung pada pihak lain. Haleluya, saudara. Menjalani hidup untuk berdikari, saudara. Di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Ya. Di dalam kecerdikan ular, kita dapat belajar, saudara, bahwa mereka mampu menjalani hidup untuk berdikari. Haleluya. Ular itu cerdik dan mereka tidak tergantung dan bergantung pada pihak lain, saudara. Ular tetap ular. Dan ular mendemonstrasikan bahwa mereka adalah ahli, ya, dalam hal hidup tergantung pada siapapun. Dan mereka dapat bertahan hidup dalam diri mereka sendiri. Sejak mereka dilahirkan, saudara. Ada binatang, kalau dia sudah dilahirkan, waktu dia kecil, dia terpaksa diasingkan, saudara. Kalau itu menjadi haiwan yang kita pelihara, betul tak? Kita terpaksa asingkan. Baik itu ikan, baik itu ayam, baik itu apa. Sudah lahir kita perlu jaga anak-anak itu supaya mampu membesar. Tapi ular tidak, saudara. Sejak lahir dia hidup sendiri. Dia tetap berbisa, saudara. Dia tetap ditakuti. Dan mengapa, ya, kita mau melihat perkara ini sebagai sesuatu yang penting? Dan kita sebagai orang Kristen juga, saudara, kita perlu mendemonstrasikan supaya kita juga sebagai gereja, sebagai hamba Tuhan, sebagai orang Kristen mampu untuk berdikari, saudara. Ya. Mampu untuk hidup sendiri, maksudnya. Mampu untuk menjalani hidup ini dengan kecerdikan yang luar biasa. Dengan kemampuan yang luar biasa. Sama seperti kecerdikan ular, saudara. Nah, bagaimana kita mau mendemonstrasikan supaya kita mampu untuk berdikari, saudara? Yang pertama, kalau kita cerdik seperti ular, kita hidup tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Haleluya, saudara. Pernah tak gereja kita yang sederhana ini meminta-minta kepada orang-orang yang di luar sana, ya, meminta-minta kepada orang-orang yang berkuasa, meminta-minta kepada orang-orang kaya seperti orang mengemis, saudara? Tidak. Saya percaya gereja ini dibangunkan oleh karena iman dan kedewasaan kita, saudara. Amen. Kita tidak mau menjadi gereja, kita tidak mau menjadi orang yang melayani, yang meminta-minta, saudara. Kita harus berusaha sendiri. Haleluya, saudara. Seperti apa proyek yang dikatakan Brother Chris tadi, saya setuju. Ya. Yang menjadi milik kita dan kita harus berusaha sendiri.
Kita harus memberi yang terbaik, saudara. Mulai dengan persembahan hari ini, dengan janji imanmu. Mari saudara, saya mau gereja ini akan terus berkembang, yang mendemonstrasikan diri kita dengan hidup berdikari dan percaya akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, kalau kita cerdik seperti ular, saudara, kita akan menguasai diri, menjadi tuan di atas diri kita sendiri, dan kita memerlukan orang lain dan tidak memerlukan orang lain untuk membangunkan diri kita. Maksudnya saudara, kita mampu berdiri ya dengan kekuatan yang daripada Tuhan, saudara. Kita mampu berdiri dengan tidak mengharapkan orang lain untuk mengangkat kita, untuk menunjukkan jalan kepada kita, saudara. Tetapi sebagai orang Kristen yang dewasa, seharusnya kita sudah dapat berdiri di atas kaki kita sendiri. Firman Tuhan berkata kita bukan lagi bayi yang harus makan makanan yang lembut, saudara. Tetapi inilah waktunya kita memakan makanan yang keras. Nasi keras, saudara. Daging keras. Sayur keras. Sayur semua mahal, saudara-saudara. Amen, saudara. Kalau kita cerdik seperti ular, kita belajar untuk menyemangati diri kita juga. Memotivasikan diri kita, saudara. Jangan tunggu orang untuk suruh kita. Baik di dalam pelayanan sekalipun. Jangan tunggu orang untuk push kita, saudara. Ini bukan masanya lagi untuk kita dipanggil, dicari, ditolak. No. Ini masanya untuk kita menyemangati diri kita, memotivasikan diri kita sendiri untuk terus bersemangat di dalam pelayanan, saudara. Bersemangat di dalam Tuhan. Dan inilah kecerdikan yang ada di dalam ular yang Tuhan Yesus pilih di dalam firman Tuhan ini, saudara. Yaitu hidup berdikari. Dan kita juga tidak harus tergantung terus menerus kepada orang lain. Seseorang yang mampu dan tagap, saudara, untuk hidup berdikari akan terus belajar memotivasikan dirinya. Seperti Daud, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota, kita lihat di dalam ayat dalam firman Tuhan, ya, ada firman Tuhan yang berkata ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, dan tampaklah kota itu terbakar habis dan istri mereka serta anak mereka yang lelaki dan perempuan ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, ya, mereka, dan sampai mereka tidak kuat lagi, ya, sampai terlalu menangis. Juga dikatakan dalam firman Tuhan, kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan juga Abigail. Ya, pada saat itu, saudara, dan Daud sangat terjepit. Ya, Daud sangat susah karena rakyatnya mengatakan hendak melempari dia dengan batu lagi. Karena terlalu putus asa. Jadi seluruh rakyat itu ya sangat sakit hati dengan apa yang terjadi di dalam kota ini. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, saudara. Perhatikan, Daud di dalam keadaan yang begitu sesak, dia berusaha untuk menyemangati diri dia. Dia tetap berdiri dan percaya akan siapa Tuhan yang dia sembah untuk terus memimpin dan membawa dia di dalam perjuangan seterusnya. Dan yang kedua, saudara, ular itu cerdik karena mereka mempunyai kuasa dari dalam. Menggunakan kuasa dari dalam.
Dalam Markus 7 ayat 20 hingga 23 berkata, katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskan. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ular itu cerdik, saudara, karena apa? Karena mereka mengembangkan kekuatan di dalam mereka, kuasa yang dari dalam, saudara. Ya, kecerdikan ular yang besar adalah mereka telah mengembangkan kuasa itu dari dalam. Ya. Ular memproduksi ludah, ya, dalam mulut mereka sama seperti kita semua. Ya, ludah ular adalah bisa yang beracun. Amen, saudara? Betul? Kenapa kita takut ular? Karena bisa. Karena bisanya racun yang ada di dalam, dari dalam, beserta dengan ludahnya, saudara. Ada beberapa jenis ular, ya, seperti king cobra, ya. Racun king cobra itu sedemikian boleh mematikan kita, saudara. Sampai satu gigitan saja, ini king cobra, satu gigitan, ya, boleh membunuh 20 orang. Dan seekor gajah besar. Bayangkan, saudara. Dan ada satu ular juga yang disebut sebagai brown snake Australia. Itu lebih hebat. Hanya dengan beberapa ons saja, ya, dia dapat membunuh seorang manusia. Hanya setitik, maksudnya setitik kecil. Kalau taringnya menjunam masuk di dalam kulit kita dan isi kita, saudara. Dan hanya sedikit ons saja. Dan yang paling kuat yaitu ular tapian di Australia. Dikatakan memiliki racun 50 kali kuat dari racun ular kobra. Semuanya ini dari dalam, saudara. Jadi setiap orang dapat melepaskan kekuatan positif ataupun negatif dari dalam dirinya, betul? Ya, dari dalam diri kita ada kekuatan yang positif dan ada kekuatan yang negatif. Adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri seseorang dan itu mempunyai kuasa yang sangat besar, saudara. Ya, yang baik yang positif ataupun yang negatif, itu punya kekuatannya tersendiri. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita bahwa bila sesuatu yang keluar dari hati kita, maka ada kuasa di dalamnya, saudara. Haleluya. Apabila sesuatu yang positif kita keluarkan dari hati kita, dan itu akan disertai dengan kuasa yang besar. Khotbah yang keluar dari hati adalah khotbah yang mempunyai kuasa. Amen. Pengajaran yang keluar dari hati kita waktu kita mengajar orang, saudara, itu positif, dengan positif keluar dan pengajaran itu akan berkuasa. Dan kalau sesuatu yang kita lakukan dari dalam hati kita, dan itu akan disertai dengan kuasa yang besar, saudara. Ketika kita mendorong orang, kita menasehati orang, kita menegur orang dengan hal yang positif dari dalam, saudara, dan itu akan disertai dengan kuasa yang besar, lebih kuat daripada racun berbisa ular, saudara. Haleluya, saudara. Contoh ketika aku menyampaikan firman Tuhan pada hari ini dengan disertai oleh kuasa Roh Kudus dan jamahan Tuhan. Dan ketika kita terbuka, tersentuh, mengaminkannya, mengalami hadirat Tuhan, jamahan tangan Tuhan, pasti engkau akan merasa sesuatu melalui kuasa firman Tuhan yang disampaikan hari ini, saudara.
Kuasa yang keluar dari dalam diri kita adalah kekuatan yang membuat hal-hal yang mengherankan di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita, saudara. Kekuatan dari dalamlah yang menentukan seperti apa kuasa yang ada pada kita ini, saudara. Sama juga dengan di dalam Galatia, berbicara tentang buah roh. Buah roh adalah hasil dari keberadaan diri yang paling dalam, saudara, betul? Ya, itulah yang keluar dari dalam kita. Ya. Buah-buah roh yang di dalam Galatia itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya. Semua ini, saudara, kalau keluar, diekspresikan di dalam kehidupan kita, dan ianya akan disertai dengan kuasa Tuhan, saudara. Sebab barang siapa yang mengeluarkan sesuatu yang dari dalam secara positif, yang disertai dengan kuasa, pasti mampu akan memberi impak yang luar biasa kepada orang di sekitarnya. Dan oleh itu, saudara, mari kita kembangkan kuasa yang dari dalam. Dengan waktu kita ambil masa teduh bersama Tuhan. Ya. Senantiasa bergaul dengan Tuhan. Yang kedua, kita berdoa dengan Tuhan, saudara. Ya. Untuk kita senantiasa memiliki kuasa, memperhatikan dan mengembangkan apa seperti ular, saudara. Kecerdikan mereka mampu mengembangkan kuasa yang dari dalam, saudara. Dari sejak kecil, dari sejak mereka lahir, racun mereka tetap berbisa. Sampailah mereka dewasa. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Untuk mengembangkan kuasa dari dalam diri kita, dalam hidup kita. Kita harus senantiasa ada saat teduh dengan Tuhan, saudara. Haleluya. Kita harus ada saat teduh dengan Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan senantiasa melindungi hati daripada hal-hal yang jahat. Dan yang ketiga, ular itu cerdik karena apa? Mereka menggunakan kuasa dalam mulut mereka. Tidak jauh bezanya, saudara. Mulut ular itu sesuatu senjata yang mengkagumkan, ya, yang digunakan. Kalau dengan ular, apa yang paling Anda tidak suka? Mulut dia kah atau sisik dia, saudara? Apa yang paling kamu tidak suka? Ya, boleh jawab, jangan takut. Tidak ada ular di sini. Ya. Ada orang takut dengan sisiknya, betul? Ada orang takut dengan warnanya. Tetapi kebanyakan pasti kita takut dengan racun, ya, dengan gigitannya. Tetapi paling kita takut juga adalah mulutnya, patukannya, saudara, betul? Dia tidak tampar engkau dengan ekornya, saudara, seperti buaya. Tetapi dia akan senantiasa menunggu engkau dengan bentuk kepala yang tidak akan pernah berubah, saudara. Ya. Ada tak yang berminat memelihara ular di sini, saudara? Pasti tidak. Ya. Tapi ada, ya, di negara-negara orang lain ada, saudara. Ada yang tidur dengan ular. Tapi siapa yang suka makan ular di sini, saudara? Pasti banyak, ya. Saya tidak mau mengaku makan ular, saudara. Tapi saya suka. Mulut ular adalah suatu senjata yang digunakannya yang begitu padu dan jitu, saudara. Ya. Dan ular tidak mengunyah makanan, betul tak? Dia tidak mengunyah makanan. Gigi mereka hanya apa?
Ya, hanya hebat untuk menangkap dan memegang, mengekalkan kedudukan mangsanya di dalam mulutnya untuk ditelan. Ya. Untuk menjadi cerdik seperti ular, kita harus menggunakan karunia dan anugerah Allah yang telah diberikan kepada kita, saudara. Ya, kita harus mengembangkan kekuatan, ya, dan kuasa mulut kita. Ya. Kita akan terperangkap dengan kata-kata dari mulut kita sendiri juga. Dan kita juga boleh dipercaya karena kata-kata yang ada dalam mulut kita juga, saudara. Seorang pelayan Tuhan, ataupun seorang hamba Tuhan, seorang Kristen akan menjadi berhikmat, akan menjadi bijaksana kalau dia menggunakan mulutnya untuk senjata perang yang luar biasa, saudara. Untuk menang maksudnya. Dan untuk menguasai musuh dengan kekuatan Roh Kudus. Dengan mulut kita. Ada 7 cara menggunakan kuasa yang ada di dalam mulut kita ini, saudara. Ya. Tidak ada di screen ini. 1. Kembangkan kemampuan kita untuk menyampaikan pengakuan-pengakuan yang positif tentang hidup dan pelayanan kita. Haleluya, saudara. Maksudnya kita harus menjadi saksi. Dan jadikan bersaksi itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Kita harus mampu untuk menyampaikan pengakuan-pengakuan yang positif tentang kesaksian hidup kita ini. Apa yang telah kita lalui bersama Tuhan. Karena dalam Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 berkata, Aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya, saudara. Semuanya daripada perkataan kita. Dan yang kedua, kembangkan kemampuan untuk berkhotbah, saudara. Untuk menyampaikan firman Tuhan. Kembangkan kemampuan untuk berkata-kata tentang firman Tuhan, saudara. Dalam 1 Korintus 1:21 berkata, oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Kita mau supaya kita kembangkan kemampuan. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Yang tidak mampu memberitakan perkataan-perkataan yang benar daripada Injil Tuhan, saudara. Kita harus menjadi orang Kristen yang mampu menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saudara. Haleluya, saudara. Kau Kristen. Dan orang kenal kita Kristen. Dan engkau mengaku engkau Kristen. Tapi tidak mungkin, saudara, engkau Kristen tetapi engkau tidak mampu untuk berkata-kata tentang firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata tadi dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 21, ya, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Maksudnya, saudara, mereka yang tidak mampu, yang langsung tidak tahu tentang pemberitaan Injil. Dan yang ketiga, kembangkan kemampuan mengajar kita, saudara. Ya. Mengajar di dalam keluarga kita, mengajar di dalam pelayanan Tuhan, mengajar di dalam kelompok-kelompok, ya, mengajar teman-teman kita. Jangan hanya tunggu kita menjadi pastor, menjadi guru, barulah kita melihat hal-hal seperti ini, saudara. Haleluya, saudara. Ya. Kalau ular, dia cerdik dengan mulutnya, saudara. Itulah sebabnya Tuhan mau supaya kita hidup cerdik seperti ular itu, saudara. Supaya kita mampu menggunakan mulut ini, ya, dengan baik untuk menyelamatkan orang lain. Dan yang keempat, kembangkan
pemberitaan-pemberitaan yang positif dalam jemaat Anda. Yang kelima, kembangkan kemampuan Anda dalam memberi nasihat kepada orang lain. Yang keenam, kembangkan kemampuan Anda untuk mencipta dan menemukan sesuatu yang baru, ya, di dalam hidup kita ini, saudara. Dan kita teruskan. Yang keempat, mungkin kamu kata, ini panjang khotbah pastor hari ini. Sepanjang ular itu, saudara. Saya tidak akan pilih ular yang pendek. Saya pilih ular yang panjang. Dan khotbah saya pun panjang. Setuju, saudara? Karena saya mau lama-lama berdiri depan nih screen, saudara. Jarang-jarang ya orang punya slide dan PowerPoint gambar ular dengan khotbahnya, saudara. Biar banyak sisik di belakang saya. Kamu gambar saja sepuas-puas kamu, saudara. Haleluya. Haleluya, saudara. Saya mau mulai hari ini kita benar-benar mengenal kecerdikan dalam ular itu. Bukan hanya membenci ular itu seumur hidupmu, saudara. Ya, mulai hari ini kau jumpa ular, kau ingat kecerdikannya sebelum kau bunuh dia, saudara. Karena yang ada di dalam pikiran kita selalunya kau harus bunuh ini ular. Betul tak? Tidak ada prik keularan kita ini, saudara. Biar ular besar, ular kecil, kau harus mau bunuh dia. Kesian bah dia. Tapi kalau dia ular sawah, saya pun mau bunuh dia, saudara. Yang keempat, ular itu cerdik karena mereka mengatasi hambatan-hambatan yang mereka hadapi. Haleluya, saudara. Kita mau belajar mengatasi hambatan. Tahu hambatan? Hambatan di sini adalah sesuatu yang sangat membatasi kita. Ya. Hambatan adalah sesuatu yang membuat kita berbeza dibanding dengan orang lain. Betul? Dan hambatan adalah sesuatu ketidakberuntungan yang membuat saudara lebih susah, ya, membuat kita lebih sulit untuk berhasil. Dan hambatan adalah keterbatasan secara fisik atau sosial yang membuat keterlibatan kita di dalam pelayanan itu susah juga, saudara. Sangat terbatas. Nah, sewaktu kita mau cerdik seperti ular, kita akan mampu untuk menguasai dan mengatasi semua hambatan ini. Karena apa, saudara? Ular adalah binatang yang menghadapi hambatan-hambatan yang begitu parah juga. Ya. Karena ular tidak mempunyai kaki. Nih, kita ada kaki. Ular tidak ada kaki. Kita oleh Belanda, ya, kita oleh berekot, oleh berlari. Ular tidak ada kaki. Ada tak ular yang ada kaki? Ada kalau kita lukis. Ular pun tidak ada tangan. Kan? Ini hambatan dia, saudara. Dia tidak seperti binatang yang lain. Ular mempunyai daya lihat yang begitu rendah juga. Betul tak? Dia tidak seperti apa yang tajam mata, binatang yang tajam mata. Helang, tajam, dari jauh. Benda yang kecil, goyang sedikit, gerak sedikit dia tahu, saudara. Dengan mata dia. Apalagi yang boleh nampak malam hari? Burung hantu lah sebab malam. Ya, banyak lagi binatang yang lain kan. Tetapi ular, dia mempunyai daya lihat yang sangat rendah. Tetapi dia mempunyai sensor panas
yang boleh menangkap getaran saja, saudara. Ini ular. Itu sebabnya kau geras gitu. Geras gitu. Dia tidak macam binatang lain. Gerak, dia jeling dulu. Ular tidak. Karena pandangannya kurang. Tetapi sensor. Ya, dia dapat menangkap getaran kau. Sebabnya kalau jumpa ular, jangan gerak. Diri saja. Jangan cakap. Jangan akai, jangan. Kau tidak gerak, dia tidak nampak kau, saudara. Kau goyang, habislah kau, dia patuk kaki kau. Jadi ini hambatan ular. Betul? Walau dengan berbagai hambatan yang dimilikinya, ular tetap menjadi hewan pemangsa yang paling berhasil di dunia ini juga, saudara. Bayangkan, nadai kaki, nadai tangan, nadai telinga. Ya? Mereka dapat hidup dan bertambah banyak di tempat hewan liar lainnya yang tidak dapat hidup, saudara. Mereka dapat hidup. Mereka telah mengalahkan hambatan. Mereka tanpa kaki, ya, tetapi dapat pergi kemana-mana. Mereka dapat memanjat pohon. Mereka juga dapat berenang. Mereka dapat berada di semak samun. Mereka tidak punya kaki, namun mereka mampu berada di setiap tempat, saudara, di dalam dunia ini. Jadi ini mengajar kita bahwa hambatan, keterbatasan itu bukanlah penghalang, saudara, untuk kita mampu menang, mampu berhasil, mampu pergi jauh, mampu memperbanyakkan, ya, pelayanan Tuhan di tempat ini. Amin, saudara. Ada 5 prinsip untuk mengatasi hambatan. 1, atasilah hambatan dengan menganggap diri kita sebagai pemenang. Amin, saudara. Ini iman kita, betul? Kita percaya ketika Tuhan Allah di pihak kita, berarti tidak ada yang dapat melawan kita. Kita harus, ya, mengatasi hambatan itu dengan menganggap diri ini senantiasa menang, saudara. Setiap hari kita hidup di dalam berkemenangan dan menjadi pemenang. Dan yang kedua, atasilah hambatan kita dengan mengetahui bahwa setiap orang juga mempunyai hambatan tersendiri, bukan diri kita sendiri. Dan ini memotivasikan kita, saudara. Kalau kita merasa tertantang, ya, kita merasa ada hambatan-hambatan, ingat, bukan kau saja yang mengalami hambatan itu, tetapi orang lain juga. Kalau orang lain boleh berhasil, kita juga boleh berhasil, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 12 berkata, kemelangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ya. Memang setiap orang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita. Haleluya, saudara. Kita diizinkan untuk mengalami hambatan-hambatan ini. Yang ketiga, atasilah hambatan dengan memikirkan cara membalikkan hambatan menjadi keuntungan. Amin, saudara. Waktu kita berhadapan dengan hambatan, tantangan, kita harus membalikkan apa yang ada di depan kita, hambatan itu, menjadi keberuntungan, saudara. Maksudnya kita percaya walau sebesar apapun tantangan di depan aku percaya semuanya ini akan menjadi berkat buat aku. Menjadi suatu proses untuk menjadi lebih baik, saudara. Jangan ada hambatan, akai parai mekuto. Ndak boleh. Kalau ndak boleh dari awal tahun sampai ujung tahun ndak boleh. Kan? Ada tantangan,
Nampak macam ndak uliah. Kali ini uliah. Amen saudara? Kita mampu melakukan perkara besar apabila Tuhan ada di pihak kita saudara. Atasilah hambatan dengan membuka diri untuk menerima kekuatan spiritual, ya, untuk hambatan khusus yang selalu ada di dalam diri kita ini. Dan atasilah masalah dengan menerima kelemahan yang Allah berikan itu merupakan suatu proses. Seperti Paulus saudara, ya, dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan katanya, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, kesesakan orang oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat, kata Paulus saudara. Dia tidak katakan jika aku lemah karena siksaan dan penderitaan ini, aku terus lemah. Tidak. Paulus berkata ketika aku lemah, jika aku lemah, aku akan menjadi kuat. Kita harus mengatasi hambatan dan belajar menikmati kelemahan ini saudara. Ya. Dan menerima kelemahan kita membebaskan kita dari membuang-buang tenaga untuk membangun kekuatan sendiri. Ya. Jangan mengatasi semuanya itu dengan kekuatan kita sendiri saudara. Itu akan membuang tenaga, membuang energimu. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Jadi yang keempat ini kita belajar kecerdikan ular itu saudara, ya, mengajar kita tentang mengatasi hambatan itu. Dan seterusnya yang kelima, bertahan hidup saudara, ya. Kecerdikan ular itu cerdik karena mereka dapat bertahan hidup di mana saja. Kecerdikan ular itu cerdik karena mereka dapat bertahan hidup di mana? Bertahan hidup berarti dapat menanggung dan tetap pada keberadaannya dalam keadaan seperti apa sekalipun. Ya, juga berarti dapat melanjutkan keberadaan dan tetap sehat, bahagia dan tidak terpengaruh dengan keadaan apapun. Dan ular saudara, dia merupakan makhluk apa yang paling berhasil bertahan hidup di dunia ini, seperti yang saya katakan tadi. Kan? Ular telah dapat bertahan hidup dari segala macam lingkungan dibandingkan dengan hewan-hewan. Ya, sebagai contoh, sekarang ini sudah tidak ada singa di Ghana. Kata pelajaran ini. Dan negara-negara lain. Sementara ular itu begitu banyak di negara Ghana, saudara. Ular ini semakin cerdik hingga dapat hidup di atas tanah, di pepohonan, ya. Ular dapat hidup di bawah tanah dan bahkan di dalam air, saudara. Ada ular yang hidup di ketinggian yang sangat tinggi di Himalaya. Kalau kita cerdik seperti ular, maka tidak ada tempat dimanapun yang Allah tidak dapat mengutus kita, saudara, di dalam hidup ini. Sebagai orang Kristen, sebagai gereja Tuhan, kita akan senantiasa, ya, ada tempat di mana Tuhan akan utus kita, saudara. Dan semua tempat itu akan membuat kita mampu untuk bertahan kalau kita cerdik seperti ular. Ya, jangan menjadi orang Kristen seperti beruang kutub. Tahu beruang kutub? Tahu? Beruang di hutan itu tidak sama dengan beruang kutub. Beruang kutub hanya boleh hidup di mana? Di tempat yang sejuk, yang ada salji, ada ice. Dia tidak boleh hidup di tempat yang tidak ada cuaca yang seperti itu.
Jangan kita menjadi orang Kristen yang seperti ini, saudara. Kita akan selalu siap bertahan dimanapun Tuhan mau mengutus kita. Ya. Baik itu di tempat kerjamu, di tempat pelayananmu, ya, di tempat engkau beribadah, di mana sekali engkau berada, engkau mampu bertahan, saudara. Engkau mampu bertahan. Dan seterusnya yang keenam, saya suka ini. Ular adalah cerdik karena dia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Ya. Dan kita dapat belajar tentang kecerdikan ular yang keenam ini, saudara, yaitu tentang apa? Kecepatan. Cepat. Nama kerjaku kita ini. Jam 4. Laju. Ya. Tidak ada ular yang terlalu slow, saudara. Ya. Dia akan cepat, mematuk cepat, menyerang cepat. Ya. Terbang cepat. Berjaga-jaga cepat. Kalau dia sudah telan binatang, itu dia. Itu lain kira. Tetapi kecerdikannya dia cepat, saudara. Kalau ini ular sawah lain pula. Sudah dia telan, terpaksalah dia bertahan di sana. Sampai reput tuh makanan dia. Baru dapat jalan. Kebanyakan ular ditakuti karena gigitannya, ya, yang berbisa dan yang begitu cepat juga, saudara. Ya. Tanpa kadang-kadang kita tidak sadar. Siapa pernah dipatok ular sini? Tidak ada mungkin kan? Tapi kita pernah tengok orang dipatok ular. Kadang-kadang kita tidak sadar, betul tak? Kita tidak tahu. Satu kali, sudah dipatok ular. Ya, sudah merasa bisanya. Kecepatan adalah kualitas, ya, quality yang sangat penting, ya, bagi kita juga, ya, sebagai orang Kristen, sebagai manusia, ya, kita perlu ada kecepatan, ya, di dalam hidup ini, saudara. Kecepatan untuk apa? Untuk bergerak, untuk berkembang, untuk menyerang. Dan saya mau membagikan ada 10, ya, yaitu kecepatan, meningkatkan kecepatan kita. Kadang-kadang kita manusia ini terlalu slow juga, terlalu lembab. Ya, ada orang terlalu slow, betul tak? Ada tak di rumah kamu orang slow dia? Buat kerja pun slow, kan? Makan pun slow. Lubah amat ke kita. Ada kan? Ada orang laju betul dia makan, sampai tumpah-tumpah juga. Itu gelojoh sudah kan? Ya, bukan maksud saya pulang nanti Pastor Robert cakap makan mesti cepat-cepat, cuci pinggan cepat-cepat, jemur kain cepat-cepat, tapi bergulung itu kain di tempat sidai nanti. Bukan maksud saya begitu. Tetapi kita perlu cepat, ya, untuk berkembang, cepat untuk melayani, maksudnya cepat untuk terlibat, ya, cepat, sensitif, ya, senantiasa proaktif, maksudnya di sini. Seperti ular, saudara, dia cepat mematuk, cepat menyerang, cepat berjaga-jaga, cepat berjalan, cepat membiak. Itu yang saya katakan tadi. Anak kita sikit, kalau boleh membiak kita cepat-cepat. Macam ular. Ya. Tingkatkan kecepatan Anda, kita semua, dengan merespon panggilan Tuhan dengan cepat. Amin, saudara? Respon dengan cepat panggilan Tuhan. Ya. Kau tahu kau ada karunia di dalam pelayanan Tuhan, cepat-cepat respon. Jangan tunggu Pastor Ali, para pemimpin tanya, siapa pandai main tamborin. Jangan tunggu ditanya, saudara. Kau tahu kau ada karunia,
Ya, kau tahu ada sesuatu yang Tuhan berikan, kau respon dengan cepat. Haleluya saudara. Ya. Seperti hari ini kita ada project ya untuk pelayanan Tuhan di gereja, kita respon dengan cepat. Ya. Respon dengan cepat. Tingkatkan kecepatan Anda dengan menanggapi visi dengan cepat juga saudara. Apa visi gereja kita? Ya, yaitu fokus untuk pelayanan Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus untuk mengasihi sesama, fokus di dalam pelayanan dan panggilan Tuhan. Dengan cepat saudara. Tingkatkan kecepatan Anda dengan apa? Segera meninggalkan dunia. Ya, dunia yang tidak membangun kita, tinggalkan dengan cepat. Jangan lagi mau pikir-pikir. Kalau dia tidak membangun, tidak menguntungkan, cepat-cepat tinggalkan saudara. Jangan lagi kau mau kokelet, kau mau kira-kira berapa untung di berapa. Tingkatkan kecepatan Anda dalam mengakui orang-orang yang diurapi Tuhan, menghormati para hamba Tuhan, para pemimpin-pemimpin. Kau tingkatkan kecepatan itu. Tingkatkan kecepatan Anda untuk meninggalkan mereka yang menolak kita. Tinggalkan saudara. Dan cari dan berkumpullah bersama-sama orang yang boleh membangun kita. Tingkatkan kecepatan Anda. Dengan apa saudara? Anda mencabut kebodohan dengan secepatnya. Jangan kita terus menjadi bodoh. Menjadi lamban maksudnya. Menjadi terlalu perlahan. Di dalam pelayanan kita harus cepat. Melayani harus cepat saudara. Amen. Cepat maksudnya juga cergas. Jangan loyo-loyo. Ya, jangan lembab-lembab. Kita harus cergas. Dan yang terakhir, selalunya kalau hamba Tuhan cakap terakhir, kita akan lega saudara. Sekali lagi aku katakan, yang terakhir, yaitu mempertahankan diri. Ular itu cerdik karena mereka ahli dalam mempertahankan diri saudara. Haleluya saudara. Kebanyakan ular tidak akan menyerang kalau dia dibiarkan saja dan tidak diganggu. Macam saya cakap tadi, ada ular kau jangan ganggu dia. Kau jangan gerak-gerak saudara. Biar dia lalu dengan hormat. Walaupun kita penuh dengan kebencian. Ya. Tetapi mereka akan bangun dan dengan ganas menyerang siapa saja yang mengancam keberadaannya. Ya, ular benar-benar ahli dalam mempertahankan diri. Jangan main-main saudara. Kehebatan merespon pada situasi bahaya yang terkenal itu membuat ular mempunyai reputasi yang sangat ditakuti saudara. Ya. Ular kalau dia mempertahankan diri, ya, kau tidak boleh dekat-dekat saudara. Kau tidak boleh acuh tak acuh. Kalau ular sudah sedia menyerang, bagus kau atur 1000 langkah untuk lari saudara. Tak perlu kau mau action di sana. Ya. Dia arif saudara, dia bijaksana. Jadi Paulus juga, ingat, dia mengajar Timotius untuk menjaga dirinya dalam mempertahankan diri. Inilah kecerdikan ular yang harus kita pelajari. Ya. Paulus mengajar Timotius untuk mempertahankan diri dari ketidaksetiaan, saudara. Mempertahankan diri dari kemiskinan. Mempertahankan diri dari kehancuran yang perlahan-perlahan. Kau harus mempertahankan diri kita. Mempertahankan diri dari kepalsuan, kemunafikan. Mempertahankan diri dari hawa nafsu. Kita perlu belajar untuk mempertahankan diri. Dan menjadi orang yang mampu mempertahankan diri dengan mampan, saudara. Maksudnya kau boleh mengatasi semuanya ini. Serangan-serangan yang bertubi-tubi di dalam hidupmu.
Engkau mampu membalaskan semua itu, saudara. Ya. Jauhi ketidaksetiaan, kemiskinan, kehancuran, kepalsuan, dan hawa nafsu. Jadi itu sebabnya, saudara, pada hari ini kita belajar tentang kecerdikan ular. Sebenarnya ada banyak kecerdikan yang ada di dalam ular ini, saudara. Sebabnya Yesus berkata tadi, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular. Dan biarlah apa yang kita pelajari pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, ianya mampu untuk menguatkan kita menjadi orang Kristen yang lebih kuat, berdiri di atas kaki sendiri, menjadi gereja yang mampu membangun dengan kekuatan dan kuasa Tuhan. Kita mampu untuk berbicara dari dalam, dengan kuasa dari dalam penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan, dan menggunakan mulut kita untuk memberitakan firman Tuhan, membangun jemaat, menasehati, meneguhkan di antara satu dengan yang lain. Haleluya, saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, ada firman-Mu yang telah kami pelajari bersama-sama pada hari ini. Walaupun hamba-Mu telah berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus-Mu terus berkata-kata ya Tuhan, untuk membimbing kami mengerti lebih dalam akan apa yang telah dikhotbahkan pada pagi hari ini. Dan sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama menikmati dan mengambil bahagian di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Engkau memberkati hamba-Mu yang mengendalikan, dan setiap kami yang siap sedia untuk bersama-sama mengimbas 2000 tahun yang lalu atas kematian Tuhan Yesus untuk menebus kami daripada segala pelanggaran dan dosa kami. Taruhkanlah firman-Mu di dalam hati kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam kekuatan dan berkati umat-Mu. Di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati.